Oke, ini kan judulnya Israel diperistri kembali oleh Allah ya, dan akan bertobat dikatakan. Berfirmanlah Tuhan kepadaku. Ini berarti Allah berfirman kepada Hosea, pergilah cintailah perempuan yang memiliki kekasih dan suka berzina. Seperti Tuhan juga mencintai orang Israel sekalipun mereka berpaling kepada ilah-ilah lain dan menyukai kue kismis sajian. Lalu aku membayar harganya sebesar 15 shikal perak, serta 1 homer dan 1 letek jelai. Kemudian aku berkata kepadanya, engkau harus ditinggal lama padaku, engkau tidak boleh melacur atau menjadi milik seorang laki-laki. Aku pun tidak akan menghampirimu, sebab orang Israel akan lama hidup tanpa raja, tanpa pemimpin, tanpa kurban, tanpa tugu berhala, tanpa efod dan terafim. Sesudah itu orang Israel akan berbalik dan mencari Tuhan Allah mereka serta Daud raja mereka. Dengan gentar mereka akan datang kepada Tuhan dan kepada kebaikannya pada hari-hari terakhir. Saya rasa ini terlalu mudah untuk dipahami. Ini bicara tentang Israel yang berzina dengan ilah-ilah lain. Homer. Siapa? Hosea juga disuruh Tuhan seperti itu. Jadi Tuhan itu seperti menyindir kepada Hosea. Pergi, cintailah perempuan lain. Sama seperti bangsa Israel gitu loh. Sudah bertuhankan aku tapi dia bertuhankan ilah lain gitu. Jadi ini adalah nubuatan tentang bangsa Israel yang selalu kedapatan oleh Tuhan itu berselingkuh dengan ilah-ilah lain. Tapi walaupun demikian mereka akan berbalik kepada Tuhan. Namun Tuhan berkata seperti ini, akan ada masanya kamu tidak akan punya raja, tidak punya pemimpin, tidak punya imam gitu. Itu yang dimaksudkan Israel yang sekarang ini, Bang. Mereka tidak punya raja hingga detik ini, tidak punya imam, tidak bisa mempersembahkan kurban. Kenapa? Karena mereka tidak percaya kepada Kristus Yesus yang adalah Allah yang datang kepada mereka, yang menyatakan dirinya kepada mereka. Itu maksud dari Hosea itu. Israel yang sekarang ini yang sudah menyembah ilah-ilah lain. Gitu maksud dari Hosea itu, Bang. Ada lagi yang mau ditanya, Bang? Oke Kak, cukup Kak, makasih. Ya, Tuhan berkati Bang Delibra. Halo, Waldo. Halo, salam Mbak. Salam, Islam Kristen, Bang. Kristen Mbak. Ya, mau bertanya apa? Mau bertanya, di dalam Kejadian 1 ayat 26 itu kan Allah berfirman tidak baik kita. Berarti kata kita itu gimana Mbak? Apakah memang berbicara tentang Tritunggal? Betul. Baiklah kita menjadikan manusia itu menurut gambar dan rupa kita. Jadi kita yang dimaksud itu adalah Bapa dengan Sang Firman dan Sang Roh Kudus itu bersama-sama. Karena kan kalau kita baca korelasinya ke Yohanes 1, pada mulanya telah adalah Firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan Firman itu adalah Allah. Segala sesuatu dijadikan melalui dia dan tanpa dia tidak ada yang jadi dari segala yang diciptakan. Itu Yohanes 1 ayat 3. Jadi kita yang dimaksud itu adalah Bapa dengan Firman dan Roh. Jadi sebelum perjanjian baru itu Tritunggal itu sudah sejak dari permulaan penciptaan Allah itu sudah Tritunggal. Oke, kita baca ya. Yohanes 17 ayat 24. Di situ dikatakan, Bapa telah mengasihi aku sebelum dunia ada. Berarti sebelum dunia ada, Bapa sudah bersama-sama dengan Sang Anak dan Sang Roh Kudus. Itu sudah menjelaskan sekali Tritunggal. Gitu. Terima kasih Kak. Jadi ketritunggalan itu memang sudah ada dalam kekekalan. Gitu, Bang. Oke, terima kasih Kak. Contohnya Kak ya. Ya. Gitu. Kalau kita mau belajar pasti kita bisa memahami ini. Jangan dengarkanlah itu wanes-wanes botol itu ya. Halo Bun. Masih Selamat Islam. pagi. Masih Islam. Always forever. Forever lah kau. Berarti kau itu kalau forever Islam udah tahu siapa Tuhannya? Udah. Kayak gimana Tuhanmu? Coba. Penasaran aku, Tuhanmu tuh kayak gimana sih? Kau always forever Islam, tapi forever nggak pernah nengok Tuhannya. Cemana?
Ya memang tidak bisa dilihat, Bun. Hanya bisa Terus apa? dirasakan. Hanya bisa Ya. dirasakan. Ya, dirasakan bahwa Tuhan saya itu ada. Jadi Tuhanmu adalah perasaan gitu. Bukan dirasa dengan apa. Dalam artian ada tapi tidak terlihat. Kayak gimana tuh? Misalnya Bunda pergi ke suatu tempat, nah ngerasa ada sesuatu makhluk kan, nggak bisa lihat nih, tapi ada makhluk nih, seperti setan kan, nah seperti setan. Nah, gimana cara Bunda ini menghadapi makhluk ini? Gimana Bunda bisa melihat yang tak terlihat ini? Bentar ya, Bunda kena Bennett. Kencangkan tap-tap kalian, boy. Ini ada yang kesetanan di bawah. Ini ada yang kesetanan. Kena Bennett aku. Selebel. Aduh, tap-tap boy. Banyakkan lagi kalian tahap kayak kalian sogok lah tuh. Tap-tap boy. Banyakkan lagi kalian tahap kayak kalian sogok lah tuh. Tap-tap boy. Banyakkan lagi kalian tahap. Bentar ya. Ini kok kayaknya ini kok bawa jin ya ke sini ya, kanan ya. Langsung ke Bennett aku, si Slebel. Ya, aku kena 2 pelanggaran tapi kena hapus tiba-tiba gitu. Oke. Tunggu. Habis ancam tulis. Jadi cemana tadi kok kayak perasaan takut, itulah Tuhan. Cemana kayak gimana? Ya, yang melawan rasa takut itu tandanya adanya Tuhan. Yang melawan rasa takut. Emang siapa yang bisa melawan rasa takut? Ya Tuhan sendiri. Tuhan memberi apa namanya keberadaannya itu bahwa ini Tuhan ada yang gitu Bun. Memberi keberadaannya, rasa takut itu hilang. Lah dia aja wujudnya kayak gimana kita nggak pernah tahu, cuy. Gimana wujudnya aja aku nggak pernah tahu gitu. Gimana? Aku cuma nanya ini loh, Tuhanmu itu wujudnya itu seperti apa gitu. Halo. Bang tada Ya, kiri, oi. itu tidak dengan itu dia. Gimana? Halo? Gak ada suaranya, cuy. Ya Bun. Cek 1 2 3. Coba jelaskan dulu Tuhanmu itu seperti apa. Tuhanmu dikatakan Wujud. Nah, wujud Tuhan, wujud malaikat, wujud manusia itu beda Bun. Terus? Ya wujud Tuhan tuh kayak gimana? Yang kutemu itu Tuhan. Tidak seorang pun yang bisa melihat wujud Tuhan ya. Selain hanya bisa merasakan. Terus wujud manusia kan bisa langsung merasa. Kalau kamu katakan tidak ada seorang pun yang bisa melihat wujud Tuhan. Jadi kalau terang itu gimana? Cahaya itu. Terang itu bukan wujud ya. Loh. Ya kalau terang Misalnya itu lampu. Terang itu apa? Misalnya lampu Bun. Lampu ini wujudnya lampu. Jadi ketika lampu ini memberikan cahaya, terus apakah cahaya itu wujud? Bukan. Anda tadi ngomong-ngomong tasawuf, Anda tahu nggak arti wujud apa? Wujud itu keberadaan. Iya. Terang itu ada nggak, saya tanya? Terang ada. Ya udah, kenapa kau bilang terang bukan wujud? Gimana
Bagaimana lah kau? Dalam artian gini, Kau tuh nggak ngerti wujud ya, itu kau. maksudnya kan yang dimaksud wujud itu kan bentuk, mungkin kan bentuk. Ada, wujud itu artinya ada, bukan bentuk. Bentuk dengan wujud lain. Gimana ngomongin tasawuf? Kok tasawuf sampai mana sih kau? Coba. Saya kan memahami. Saya pikir Bunda nggak pahami tentang wujud itu. Alah. Udah sampai mana lah kau belajar tasawuf? Makanya dikatakan apa wujud Tuhan. Nah, masih nanya kalau udah tahu wujud itu ada, kenapa harus ditanya lagi keberadaannya kalau kan kau gitu. nggak tahu kan arti wujud itu apa kan? Kenapa kamu mengatakan Saya tahu. itu bukan wujud? Lalu kalau kamu tahu wujud, kenapa kamu bisa-bisanya mengatakan terang itu bukan wujud? Aneh nggak kau? Nah, kan lebih aneh itu kalau Bunda tahu itu wujud ada, kenapa nanya lagi keberadaannya kan gitu. Ya kan saya mau ngecek kau itu tahu apa tentang Tuhan. Nah, saya pikir Bunda tahu, saya pikir Bunda itu mengartikan bahwa wujud itu bentuk gitu. Itu kau yang memikirkan itu, aku nggak pernah berpikir gitu. Itu Nah, untuk kalau tidak, pemikiran ya, orang kalau yang tidak nggak pernah memikirkan belajar. gitu, kenapa Oke, harus ditanyakan gini. lagi gitu kan? Iya, karena kamu aja salah dalam mengerti arti wujud. Kau yang salah. Nah, saya Seperti apalah keberadaannya? Seperti apa keberadaannya? Hah? Masa udah belajar tasawuf kayak gini? Ayolah. ya keberadaannya seperti yang Bunda Gata tadi bilang, sepertinya misalnya menghilangkan rasa takut itu membuktikan adanya Tuhan, itu keberadaan. Rasa takut itu ada pada manusia, bukan pada Tuhan. Tadi kan ceritanya Bunda yang merasa ketakutan kan? Karena Apakah ada saya Tuhan artinya? bukan Ini begitu. bang, oke bang, saya tanya bang. Bunda Kamu yang merasa manusia? ketakutan dengan Kamu adanya manusia? Tuhan. Oke, kamu manusia? Kamu manusia? Ya betul, Punya rasa takut? punya. Oh, berarti kau Tuhan? Begitu konsepnya. Gini, Kamu menjelaskan keberadaan Tuhanmu aja kau pakai rasa takut gitu loh. makhluk yang jelaskan. memiliki Gini, rasa Bang. takut. Jangan biarkan Tuhanmu itu bergantung kepada manusia. Jelaskan Tuhanmu itu tanpa ketergantungan terhadap dirimu gitu loh. Kamu menjelaskan keberadaan Tuhanmu, eksistensi Tuhanmu, bukan keberadaanmu. Tolong kalau dia berdiri sendiri, jelaskan dia secara utuh. Jangan bawa-bawa perasaanmu. Jangan bawa dirimu, jangan gini, bawa Bu. perasaan takutmu. Lah, nggak Gini, ngerti apa-apa. Bun, Kau belajar seorang tasawuf di perempuan, mana sih gini, kau? Contohnya, Bunda memakai mobil ini. Saya ke kan nanya tempat eksistensi Tuhanmu bang. Jangan bawa analogi bang. Bisa nggak Tuhanmu itu nggak bergantung sama analogi? Nggak usah pakai contoh. Jelaskan dianya, zatnya dia, wujudnya dia. Nggak usah bawa yang lain gitu loh. Ini lucu gitu loh. Kalau Tuhanmu eksis, dia ada, biarkan dia ada dengan sendirinya. Jangan bawa-bawa ciptaan, jangan bawa-bawa alam, jangan bawa-bawa saya. Bawa dirinya sendiri. Saya aja kalau eksis ya. Aduh, ada telepon lagi. Ya saya aja kalau eksis ya. Saya buktikan diri saya sendiri gitu loh. Dengan menyatakan nama saya ini loh. Saya ini loh. Saya begini, saya begini. Diri saya yang saya jelasin. Tolong eksistensi Tuhanmu, biarkan diri Tuhanmu yang dijelasin. Bisa nggak? Capek. Nggak akan bisa. Ya, padahal Bunda tadi sudah mengatakan bahwa wujud itu ada. Kalau sudah tahu ada, kenapa dipertanyakan lagi kan gitu? Seperti apa wujudnya? Saya tanya. Seperti apa keberadaannya itu loh? Kamu jelaskan keberadaan Tuhanmu, bukan keberadaan makhluk. Saya kasih contoh. Saya punya ini, saya akan jelaskan keberadaan ini. Saya nggak perlu ini, saya nggak perlu ini untuk menjelaskan ini. Biarkan dia berdiri sendiri, gitu loh. Ngerti nggak sih kamu? Ih capek ya, nengoknya ya. Biarkan dia menjelaskannya sendiri ini. Ini yang kamu jelaskan. Kalau saya menanyakan satu objek ini, kamu nggak perlu ini, kamu nggak perlu ini, gitu loh. Paham nggak?
Jelaskan keberadaan dia. Ini ada. Tolong jelaskan dia. Ini ada, ini wujud. Itu loh. Lah kau nggak ngerti-ngerti apa sih? Kau lah kau entah di mana kau nggak ngerti apa-apa. Ilo maripat udahlah.